Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Berhasanah beserta jajarannya, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 52, Ketua RT 01, 02, 03, 04 di lingkungan RW 2 Kelurahan Tangerang Barat. Bapak-bapak tokoh masyarakat, alim ulama jadi pandai, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas rohani. Dan tak lupa selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang telah banyak membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang seharusnya kita kerjakan, mana yang seharusnya kita tinggalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita amati beberapa hari ini, mungkin dari hari puasa pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, cuaca tergolong baik-baik saja. Siang tidak panas, malam juga tidak kedinginan. Sepertinya seakan-akan alam bersahabat dengan kita. Kalau kita bandingkan daerah-daerah yang lain, seperti Jabodetabek, Pak Ibu, berita terbaru, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, itu ada bayi berumur 3 bulan diselamatkan oleh warga akibat terjadinya banjir. Belum lagi daerah-daerah yang dilanda konflik, seperti persoalan politik, peperangan yang berkepanjangan. Saudara-saudara kita, mereka tidak tenang,
beribadah, berpuasa, sholat tarawih. Mereka senantiasa dihantui ketakutan, peperangan yang berkepanjangan. Tapi sampai hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu insyaallah, adapun pagi hari ini kesempatan yang diberikan kepada saya, judul yang saya angkat adalah bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjadi manusia yang terbaik itu ada dua syarat. Yang pertama, kita memiliki sesuatu. Dan syarat yang kedua, sesuatu yang kita miliki itu dapat bermanfaat kepada orang lain. Kalau salah satu dari hal itu tidak kita lakukan, kita belum bisa menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, fakidu sayyilayuti, orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak akan bisa memberikan apa-apa. Artinya, sebelum kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita harus memiliki sesuatu itu. Contoh, jika kita ingin bersedekah tetapi tidak punya apa-apa, niscaya hal itu tidak akan bisa kita lakukan. Ada tiga hal yang kita miliki dan mempunyai nilai manfaat yang tidak akan hilang nilai kebaikannya. Yang pertama, harta yang kita sumbangkan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat bagi sesama. Dan yang ketiga, anak-anak yang berdoa untuk orang tuanya dalam sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang telah meninggal, maka terputuslah semua amal, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak Ibu saya muliakan, ketika kita memiliki banyak harta, banyak ilmu, dan mempunyai anak yang soleh, merupakan dambaan setiap orang. Tidak ada orang yang kita jumpai tidak menginginkan harta yang banyak. Begitu juga tidak ada orang yang tidak menginginkan ilmu yang dimiliki. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, sesungguhnya orang yang berakal sehat
yang dapat menerima pelajaran. Nah, untuk mencapai ketiga hal tersebut, baik mencari harta kekayaan, ilmu, anak dan sebagainya, kita rela bekerja siang dan malam, tak kenal lelah, untuk memperoleh ilmu. Kita belajar bertahun-tahun, bahkan merantau jauh dari tempat kelahiran kita. Begitu pentingnya ilmu. Dengan ilmu, seseorang dapat dinaikkan derajatnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang berilmu, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu juga ingin mendapatkan anak yang bertakwa, kita mengorbankan banyak hal seperti tenaga, biaya, waktu yang dibutuhkan untuk mendidik anak-anak. Kita memilih lingkungan yang terbaik untuk anak sehingga dapat tumbuh menjadi anak yang terbaik. Nah, Bapak Ibu saya hormati, ketika kita memiliki dari hal ketiga tersebut, kita sudah punya harta yang banyak, punya ilmu, punya anak yang soleh. Apakah kita termasuk orang yang terbaik? Tentu saja tidak. Misalnya harta yang kita miliki itu mungkin kita jadikan sebagai peraga, sebagai pajangan saja, pamer kekayaan, tidak dirasakan oleh manfaat kepada orang lain, atau ilmu pengetahuan. Pelit. Jadi Bapak Ibu, bagi yang memiliki pengetahuan, jangan disimpan begitu saja, tularkan pada orang lain. Saya bayangkan kepada diri saya pribadi, ketika saya mengajar, ketika mengajar itu terhadap mahasiswa itu, kalau ujian itu Bapak Ibu, itu saya berusaha tidak ada yang plus book, atau saya membuat kebijakan itu open book. Ya, pada waktu ujian itu open book, buka buku, silakan. Tapi dengan catatan tak ada satupun jawaban yang sama. Kenapa? Kalau mereka mempunyai jawaban yang sama, berarti mereka bekerja sama. Nah, untuk apa ilmu kita simpan-simpan? Kita jelaskan kepada mereka. Keberhasilan dari anak didik kita itu merupakan keberhasilan dari orang yang mengajar. Nah, kita hubungkan dengan seorang pemimpin, terkadang dia bangga. Kalau saya datang katanya, kalian sibuk bekerja. Kalau saya tidak ada, kalian tenang-tenang saja. Itu pada
manajemen yang baik, tidak ada pimpinan, pekerjaan terus jalan. Ini kadang-kadang salah menafsirkan. Nah, kembali sistem yang saya lakukan dimanapun tempat saya pada saat ujian. Nah, saya berusaha. Kadang-kadang lokal itu kosong, saya datang membuat. Nah, sehingga mereka dari mulut ke mulut menyampaikan, ya kalau Bapak itu yang masuk itu cepat. Ya, saya kadang-kadang ada yang 10 menit, 15 menit baru datang. Ya saya bilang silakan. Jadi ketika mengajar saya sampaikan ada sindiran sedikit, nah, tapi bisa ada disindir. Ini makanya tidak perlu kita pelit, tidak perlu kita simpan harta yang banyak. Apalagi pada saat ini kita lagi membutuhkan uang untuk pembebasan tanah yang akan kita jadikan serbaguna. Ya. Serbaguna itu maksudnya bisa untuk parkir, ya, bisa untuk pemotongan hewan. Cuma kelemahannya mungkin saya sendiri yang belum nyumbang, ya, mungkin waktu yang akan menjawab nanti. Nah, ini tidak perlu masalah ilmu pengetahuan. Kemudian sistem yang kita gunakan, kita jangan merasa sepuasa tentang seorang dosen. Nilai kita tunda-tunda. Awalnya saya merasa ini positif untuk menyelesaikan pekerjaan saya bertahun-tahun. Kadang-kadang di telepon tidak diangkat, di WA tidak dibalas, ya, didatangi saya di marah-marah. Tapi pada akhir kuliah, sang pemimpin ini mungkin merasa terharu. Dia bisa melihat tingkat kesabaran kita. Nah, sistem yang saya lakukan ini tidak pernah dari mulai saya berkecimpung di dunia akademis, saya tidak menggunakan mempersulit mahasiswa. Kadang-kadang ada yang dari sirat nih, Pak, saya mau ketemu Bapak di mana yang Bapak, silakan. Nah, nanti jam 4 saya tunggu di sini. Nah, jadi tidak ada yang kita buat sulit. Nah, kecuali pihak rektorat membuat suatu peraturan kalau ujian tak boleh open book. Itu ya namanya kita jadi atur. Kita sebagai anak buah kita ikuti. Tembak katanya tembak, walaupun tak kena sasaran. Begitulah kehidupan. Nah, kita tidak perlu pelit. Besarnya harta juga tidak ada gunanya. Kemudian anak baru mempunyai nilai manfaat jika mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu, banyak harta, banyak ilmu, banyak anak belum tentu menjadi ukuran kebaikan seseorang. Hingga ketiganya membawa nilai kemanfaatan bagi orang lain. Mungkin hanya sampai di sini dulu yang baru saya sampaikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat bagi